Sugeng Dalu pinaringan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Di situasi pandemi yang belum berakhir, hampir tiap hari di handphone kita menerima kabar duka. Baik itu keluarga kita, teman kita, guru kita, dosen kita yang wafat karena penyakit COVID-19. Ini dalam terminologi Jawa disebut pagebluk atau pandemi. Dan dalam situasi pagebluk begini, para leluhur dulu dalam kitab-kitab klasik sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk menjalaninya harus disengkuyung bebarengan, disanggah bersama-sama. Saya di channel yang kecil followernya, mohon maaf ini, karena cuma sekitar 15.000. Tentu dengan tidak mengecilkan sahabat-sahabat sekalian yang sampun kerso sudah mau subscribe. Tetapi dibandingkan channel lain, misalnya Deddy Kobuse atau channel-channel yang lain yang jutaan, tentu channel ini sangat kecil subscribernya, 15.000. Tapi saya memohon kepada rencang-rencang teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, ya ini pandemi, ini pagebluk. Mari kita kesampingkan dulu ego-ego masing-masing ya. Ego politik, mungkin ada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan ambisi pribadi gitu. Saya baca di media sosial hampir tiap hari serangan kepada pemerintah terus-menerus. Bahkan ada yang memplesetkan PPKM menjadi Pak Presiden kapan mundur. Bahkan ada yang membuat hashtag 2021 ganti presiden. Nyun sewu, mohon maaf, ini saatnya tidak tepat. Karena yang menjadi korban COVID atau korban Corona ini tidak melihat apakah Anda pendukung Jokowi, apakah Anda pendukung Prabowo, Anda mau partai politik apa, agama Anda apa, semua kena. Semua kena. Saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu, salah satu ustadz yang terkenal sangat kritis kepada pemerintahan Pak Jokowi, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, wafat karena corona. Kemudian juga belum lama, salah satu relawan Pak Jokowi yang cukup militan, namanya Bang Brigaldo Sinaga, wafat juga karena corona. Artinya corona ini nggak lihat kamu itu pendukung siapa, kamu itu orang mana. Kalau kena dan imunitas kita tidak siap, maka bisa sampai penanganan terlambat, bisa sampai kemudian meninggal dunia. Jadi mohon maaf, saya di awal ini menganjurkan, mohon maaf, apabila berkenan mari kita tahan dululah kalau mau saling serang begitu. Gencatan senjata lah bahasa sederhananya. Termasuk juga saya nyun sewu sangat prihatin dengan komentar teman-teman di media sosial terkait Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X yang kemudian diserang dalam tanda petik ya di Twitter, seolah-olah raja tidak bekerja, seolah-olah gubernur tidak bekerja. Menika nggih kirang pantes. Ini juga kurang pantas, rekan-rekan. Ini situasinya pandemi. Tidak ada yang siap dalam situasi pagebluk seperti ini. Mau ditambah berapapun bed, mau ditambah berapapun tabung, kalau sekuensial yang terkena itu nambah terus, nggak akan kuat. Dan juga rencang-rencang dokter, teman-teman perawat, teman-teman nakes, satu persatu juga kelelahan, bahkan ada yang terpapar juga, harus dirawat isoman dan sebagainya. Jadi saya ya nyun sewu, saya kurang setuju dengan mungkin kritik keras ya dari rekan-rekan kepada Ngarso Dalem yang seolah-olah kok raja tidak bekerja. Saya sangat meyakini bahwa Ngarso Dalem, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bekerja keras semaksimal mungkin dengan dinas kesehatan dan juga rencang-rencang poro konco abdi dalem juga melakukan segala macam daya upaya untuk secara spiritual juga mencoba mencari solusi dari pandemi ini. Nah,
Saya nggak akan membahas sebenarnya tentang judulnya ya, tentang menjawab pertanyaan netizen tentang kok BIN ikut mengurusi vaksin corona, intelijen kok mengatasi pandemi. Apa nggak ada lembaga lain? Ada, teman-teman. Tetapi tidak ada salahnya lembaga intelijen itu juga ikut terlibat. Karena di semua negara-negara yang lain juga terlibat. Ada namanya medical intelligence. Dan di Indonesia oleh Kepala BIN Bapak Budi Gunawan tahun lalu dibentuk Pusat Intelijen Medik. Yang itu kemudian bertanggung jawab terhadap upaya-upaya menangani pandemi corona di Indonesia. Anggotanya ya relawan-relawan, ada juga dari nakes yang direkrut, dan saat ini mereka sedang melakukan vaksinasi door to door dan juga vaksinasi kepada adik-adik kita yang pelajar. Dan itu tidak menyalahi fungsi intelijen, karena intelijen adalah bagian dari first line of defense. Garda pertama pertahanan negara, dan sekarang negara kita itu dalam serbuan pandemi virus corona. Jadi secara Undang-Undang 17 tahun 2011 juga tidak ada yang dilanggar. Peran BIN mengatasi corona dengan vaksinasi dan lain-lain itu sangat-sangat benar, boleh, dan legal berdasarkan undang-undang di Indonesia. Nah, itu tadi mungkin unek-unek ya teman-teman, mohon maaf saya lancang untuk menyampaikan ini karena ya sudah bagaimana ya, menurut saya ini kalau tidak bersama-sama, tidak kita sengkuyung bersama, ini nggak selesai-selesai pandeminya. Iya, saya kalau panjenengan semua lihat video saya awal Mei ya, saya sudah buat 2 video. Ada video saya misalnya mudik lolos siaga 1 akhir Mei. Ya, di situ saya sudah menyampaikan bahwa akan ada eskalasi dalam prediksi intelijen, akan ada eskalasi jumlah pasien, dan saya mengajak kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan semaksimal mungkin, apakah itu tempat tidur rumah sakit, tabung oksigen, obat-obatan, kemudian tenaga kesehatan. Monggo silahkan dilihat, saya sudah memberikan early warning kira-kira bulan Mei. Bahwa kemudian early warning itu kemudian tidak dilaksanakan secara maksimal, ya tentu kita kecewa. Tetapi dalam situasi sekarang menyalahkan, apalagi kemudian mohon maaf menghujat, saya kira kok mboten sae, tidak bagus. Nah, saya mendapatkan pesan dari guru-guru saya untuk menyampaikan bahwa pandemi corona ini selain ikhtiar secara fisik, misalnya dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, double masker, kemudian tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, tidak menerima tamu, minum makanan bergizi dan sebagainya. Tapi juga ada ikhtiar doa yang harus kita laksanakan. Karena bagaimanapun juga pandemi itu datangnya dari Gusti Allah, dari Pangeran, dari Tuhan. Maka satu-satunya yang bisa kita mintai perlindungan ya Gusti Allah. Dalam tradisi Jawa, ketika kita berdoa itu banyak cara yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara menyampaikan permohonan dengan simbol. Nah, ini di depan saya ini ada simbol permohonan bunga 7 rupa. 7, kenapa 7? Karena 7 itu pitu kalau dalam bahasa Jawa. Pitu itu artinya pitulungan, jadi memohon pertolongan. Nah, ini ada beberapa jenis bunga. Yang pertama ini bunga kantil. Ini adalah bunga kantil yang dalam sanepo Jawa artinya kantilaku. Kalau kita ingin mendapatkan kanugrahan, keselamatan, keberhasilan, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kantil, kantilaku. Ada juga yang mengartikan kumantil-mantil, selalu teringat. Teringat pada apa? Teringat pada fungsi kita selaku manusia sebagai makhluk Allah yang harus beribadah kepadanya. Kemudian ini ada bunga melati. Ini melat ing ati. Melat itu artinya jujur, tulus ya.
tulus, sehingga bunga melati ini disimbolkan sebagai bunga ketulusan atau bunga kejujuran. Karena itu seringkali dalam tradisi pernikahan Jawa, ronce melati ini menjadi sangat vital, baik dikenakan oleh mempelai pria, mempelai wanita, maupun sebagai ubo rampe upacara pernikahan. Kemudian ada bunga kenanga. Kenanga itu dari sanepo Jawa artinya kenengo, gapelah, kenailah, kenengo, kenongo. Jadi kalau kita ingin menggapai sesuatu, maka lakukan dengan sungguh-sungguh, niati dengan sungguh-sungguh, dan ikhtiar itu nanti akan tercapai. Kemudian ini bunga mawar putih, dan ini bunga mawar merah. Mawar putih, mawar merah itu mawi arso, dengan niat yang kuat. Ada juga yang mengartikan dengan awar-awar ya, atau tanpa pamrih ya. Jadi bunga mawar ini menyimbolkan dengan niat yang kuat, tidak ada pamrih kecuali pamrih yang mulia, mencari ridhonya Gusti Allah. Nah, ini hanya setaman itu 5. Kemudian kalau Anda misalnya di rumah ada bunga yang lain, bisa ditambahkan, ada bunga sepatu atau yang lain. Ini kebetulan di rumah ini adanya bunga anggrek dan bunga kamboja. Di bunga 7-nya kita lengkapi. Nah, tentu ini salah satu pengetahuan Jawa saja, yang barangkali buat subscriber yang di luar Jawa mungkin sesuatu yang baru. Tapi bagi kami di Jawa, terutama di Yogyakarta, sudah biasa melakukan panuwunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana simbolik bunga. Jadi ini bukan sesuatu yang musyrik, syirik atau yang lain, tapi di bagian dari budaya. Karena channel ini sebagaimana saya sampaikan akan membahas tentang intelijen, kontraterorisme, dan sosial budaya. Saya kira saya sudah matur, sudah bicara terlalu banyak. Saya mohon maaf. Dan malam hari ini, mari sekitar 1 menit kita hening cipta untuk mendoakan teman-teman, saudara, keluarga kita barangkali yang sedang terkena penyakit COVID. Yang masih sakit kita doakan semoga segera pulih, sehat kembali, PCR-nya segera negatif. Yang kapundhut jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan ditempatkan di surga yang mulia, Jannatul Firdaus. Monggo setunggal menit sami-sami. Bismillah. Matur nuwun sudah menyimak video malam hari ini. Semoga panjenengan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video berikutnya. Nuwun.